Siap menyembah Tuhan? Siap beribadah kepada Tuhan? Yuk, sebelum kita mulai beribadah, Kak Citra ajak kita semua untuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik semua, mari kita memuji Tuhan. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang.
Salam adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anakmu mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu. Dan berikan kami Tuhan hati yang dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, kali ini firman Tuhan tentang Petrus. Adik-adik pasti sering mendengar ya, Petrus, ya, yaitu murid Tuhan Yesus. Kali ini temanya adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bisa dibaca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-31 sampai 58, dan juga disambung dengan ayat 69 sampai 75. Adik-adik, setelah perjamuan, ya, pada saat perjamuan malam, setelah selesai perjamuan malam, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid bahwa mereka akan terguncang, mereka akan mengalami ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan ditangkap. Tuhan Yesus sudah mengingatkan murid-murid. Tetapi apa kata Petrus? Dia mengatakan bahwa sekalipun semuanya terguncang, sekalipun semuanya meninggalkan Engkau Tuhan, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Itu kata Petrus. Lalu Tuhan Yesus menegur Petrus, katanya, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus mengatakan apa, adik? Dia dengan tegas dan dengan berani dia mengatakan, Tuhan, aku rela mati untuk Engkau, aku tidak takut. Bahkan aku mau menyerahkan nyawaku untuk Engkau. Tetapi Tuhan Yesus hanya berdiam diri, karena pada saat itu Petrus seperti bersemangat sekali ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya menuju sebuah taman, yaitu Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk apa? Berdoa sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tapi murid-murid itu tidak tahu ada. Lalu mereka diajak ke taman itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di sini karena aku akan berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian setelah di tempat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, tinggallah di sini, berdoalah dan berjaga-jaga. Kemudian Tuhan Yesus meninggalkan mereka untuk berdoa. Tetapi apa yang dilakukan Petrus dan teman-temannya? Mereka semuanya tertidur karena mereka sudah merasa kantuk. Adik-adik, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dia kembali kepada murid-muridnya. Mereka semuanya tetap tertidur dan mereka tidak berdoa. Sampai akhirnya orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus pun akhirnya ditangkap. Petrus yang tadinya penuh dengan keberanian, dia mengambil pedang dan memotong telinga salah seorang dari antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk menggunakan pedang, sehingga Tuhan Yesus pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke imam besar. Adik-adik, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Mereka semuanya mengalami ketakutan.
mereka takut karena apa? Guru mereka dibawa, guru mereka ditangkap. Tetapi Petrus, dia juga mengalami ketakutan yang tadinya dia penuh dengan keberanian, saat ini dia takut. Tapi dia tetap ingin dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar untuk diadili, dia mengikuti dari jarak jauh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi. Nah, pada saat mereka menghakimi Tuhan Yesus, mengadili Tuhan Yesus, ya, mencari kesalahan Tuhan Yesus, Petrus ada di situ, tetapi dia memperhatikan dari jauh. Lalu ada seorang perempuan yang mengenali dia, dan dia berkata, apa? Bukankah engkau salah seorang dari mereka? Bukankah engkau muridnya? Jadi apa yang Petrus katakan? Apakah dia mengatakan iya? Enggak, adik. Dia ketakutan. Bahkan dia menyangkal dan dia mengatakan apa? Aku tidak ngerti apa maksudmu. Aku tidak tahu, aku tidak kenal. Nah, kemudian dia pergi ke pintu gerbang. Setelah di pintu gerbang ada lagi seorang perempuan yang mengenali dia. Kemudian dia, bukankah engkau juga ada bersama-sama dengan dia? Kata perempuan itu kepada Petrus. Lalu Petrus untuk kedua kalinya dia mengatakan apa dari? Sumpah, aku nggak kenal Yesus. Aku tidak tahu. Nah, adik-adik, lalu Petrus pun meninggalkan orang itu. Dan pada saat itu ada beberapa orang yang lain mendekati Petrus dan mengatakan, engkau pasti salah seorang dari mereka. Itu terlihat dari bahasamu, itu kelihatan dari cara kamu berbicara. Kamu pasti orang Galilea. Untuk ketiga kalinya jadi Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia bersumpah, sumpah aku gak kenal siapa Yesus. Nah, adik-adik, pada saat ketiga kalinya Petrus menyangkal Tuhan Yesus, pada saat itu ayam berkokok. Pada saat ayam berkokok, adik-adik, Petrus melihat Tuhan Yesus, ke arah Tuhan Yesus. Teringat dia apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menoleh, melihat Petrus dengan tatapan bahwa dia masih mengasihi dia. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakan hal itu pasti terjadi. Sehingga Petrus pun dia merasa sedih, adik-adik. Dia merasa kecewa. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia yang tadinya bersemangat, bahkan dengan lantang tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi nyatanya dia mengalami ketakutan dan dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Disinilah Petrus tersadar dan dia menangis dengan sedih. Dia pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menyesal, dia menangis, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar, sekalipun kita mungkin mengalami ketakutan, bahkan kita meninggalkan Tuhan, kita menyangkal Tuhan Yesus pun, adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Sehingga ketika Petrus tersadar dan melihat kepada Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Adik-adik yang kasih Tuhan, apakah adik-adik pernah mengalami rasa takut seperti Petrus? Mungkin adik-adik pernah merasa takut ketika ada teman-teman adik-adik yang mengatakan
kamu orang Kristen ya? Terus adik-adik mungkin takut mengatakan, kalau aku bilang orang Kristen nanti takut diejek atau takut diolok-olok. Adik-adik ingat, biarpun kita masih kecil, tetapi biarlah kita belajar setia, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau kita merasa takut seperti apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongannya. Ingat ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Getsemani tadi, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya apa? Untuk berdoa. Tetapi mereka malah tidur, sehingga mereka semuanya terguncang. Mereka mengalami ketakutan. Karena itu adik-adik, biarlah melalui kisah ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus, supaya kita boleh berani. Gimana caranya? Supaya kita tetap kuat ketika kita mengalami ketakutan, yaitu dengan berdoa. Karena itu ayat hafalan yang bisa kita renungkan pada kali ini adalah dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41a. Demikian bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, jadi biarlah ayat hafalan ini kita renungkan, kita mau lakukan, kita mau berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga ketika kita mengalami ketakutan, kita tetap dapat mengatasinya. Kita tetap memiliki keberanian untuk bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, tetap setia karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Karena kami tahu Tuhan, melalui doa itu kami boleh dikuatkan. Melalui doa kepada Engkau Yesus, kami boleh mendapatkan pertolongan dan kekuatan, sehingga kami boleh dapat mengatasi rasa takut kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua, kita sudah selesai ibadah hari ini. Sampai jumpa